Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Dan Ustaz semuanya, bagaimana keadaan antum? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan dirahmati Allah, diberikan kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustaz sedikit melanjutkan tadi sudah Ustaz kirimkan ya materi insyaallah lebih beberapa video yang saya ambil dari YouTube. Ini Ustaz sedikit menambahkan saja ya tentang kita sudah masuk pembelajaran tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 ya. Tema 4 ya tentang sehat itu penting ya, bahwasanya sehat itu penting. Benar, sekarang ini antum tidak terasa sehat itu penting. Ketika antum sudah sakit, ketika kita ya ada rasa sakit, ketika sakit menderita kita berperasaan oh iya sehat itu penting. Kawan-kawan kita main ke sana ke sini sementara kita masih bareng kawan kita makan enak, minum enak, sementara kita tidak merasakan yang mereka rasakan. Makanya jagalah kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Selanjutnya adapun pada kesempatan kali ini kita cukup belajar dulu ya subtema 1 saja karena ini agak sulit ya, mungkin antum ada yang baru mendengar materinya dan mungkin ada juga yang sudah pernah membaca mungkin buku kakaknya atau membaca buku sebelumnya. Ini tentang subtema 1 ya, peredaran darahku sehat. Pada subtema 1 ini kita hanya mempelajari 2 mapel saja, yaitunya bahasa Indonesia dan IPA. Adapun bahasa Indonesia itu tujuan pembelajarannya adalah ya, siswa dapat mengetahui amanat yang terdapat dalam sebuah pantun. Untuk IPA-nya ya ini siswa dapat mengetahui organ peredaran darah dan fungsinya ya. Siswa dapat mengetahui organ peredaran darah dan mengetahui fungsinya dan juga serta cara memelihara kesehatan. Pemirsa semuanya, bahwasanya sama-sama kita ketahui darah itu sangat penting bagi manusia. Ya, darah itu terdapat di dalam tubuh manusia ya. Darah itu berwarna merah ya. Ketika seseorang kekurangan darah, dia bisa nanti akan merasakan pusing ya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya ketika kita saksikan orang kita kecelakaan, darahnya banyak mengalir, cepat harus dibawa ya ke rumah sakit untuk melakukan tindakan pertama, di mana dibawa ke rumah sakit, mungkin dijahit atau bagaimana. Nanti ketika dijahit bisa saja dia membutuhkan darah, mungkin golongan darah A, golongan darah B, sekian kantong. Maksudnya darah itu sangat butuh, yang manusia sangat membutuhkan darah ya. Karena bisa kalau kita kekurangan darah bisa menyebabkan kita tadi pusing atau bisa menyebabkan kematian. Itu kan mandiri. Perhatikan di sini ya. Darah sangat penting peranannya bagi manusia ya. Peranan darah antara lain itu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Darah itu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru ya. Darah itu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Nanti ketika dalam paru-paru kita karbon dioksida nanti kita keluarkan lagi di saat kita bernafas dan seterusnya ya. Darah itu mengalir melalui organ-organ peredaran darah ya. Organ peredaran ya, darah itu mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, kita pelajari apa saja organ peredaran darah manusia, apa fungsinya. Nah, sini. Oke. Ini sudah antum lihat mungkin tadi ada di video itu lebih bagus lagi Masyaallah, itu videonya ada beberapa video itu termasuk video yang terbaik ya menurut versi Ustaz yang Ustaz pilihkan untuk antum. Perhatikan di sini ya. Ini ada merupakan organ peredaran darah manusia. Ya, organ peredaran darah manusia. Oke, sudah ada tadi
Saya sedikit menambahkan saja. Di sini yang perhatikan, ini ada tulisannya serambi kanan, ada bilik kanan, ada serambi kiri, ada bilik kiri ya. Serambi kanan ini disebut juga dengan ya serambi. Serambi itu buat kalau rumah itu apa tuh? Teras ya. Tempat rumah tamu, teras atau disebut dengan atrium. Bilik ini disebut dengan ventricle. Serambi itu disebut dengan atrium, bilik disebut dengan kanan. Bilik disebut dengan ventricle. Ada pun fungsi bilik kanan, kini ada warna ya, warna merah, satu lagi warna apa nih? Hijau ya. Hijau apa biru ya? Ya. Warna merah ini maksudnya darah yang kaya akan oksigen ya. Yang biru ini kaya akan karbon dioksida. Bilik kanan, apa itu fungsi bilik kanan ya? Bilik kanan itu berfungsi yang memompa darah kotor, ya, di bawah dari jantung ya, memompa darah kotor ya dari jantung ke paru-paru. Saya bilang tadi. Sementara serambi kanan itu menerima darah kotor, ya, menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sementara serambi kiri yang warna merah paling atas itu fungsinya adalah menerima darah bersih dari paru-paru. Sementara bilik kiri itu berfungsi memompa darah bersih dari jantung ya ke seluruh tubuh ya. Perhatikan ya. Peredaran darah manusia itu ya, sistem peredaran darah dalam manusia itu ada dua. Ada sistem peredaran darah kecil, ada sistem peredaran darah besar ya. Sistem peredaran darah kecil itu disebut juga dengan pulmonal ya. Sementara peredaran darah besar disebut dengan sistemik ya. Perhatikan di sini, sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Lihat ya. Bilik kanan itu ini adalah ya fungsinya dia memompa darah yang kotor ya. Dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis. Apa itu ini? Ya. Ini siklus sistem peredaran darah kecil ya. Atau kalau bahasa sederhananya sistem peredaran darah kecil ya, darah yang berasal dari ya paru-paru ya menuju jantung kembali lagi ke paru-paru. Sementara sistem peredaran darah besar adalah dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke paru-paru. Nah, saya melanjutkan. Sistem peredaran darah kecil ini lebih lengkap. Bilik kanan tadi yang mana dia berfungsi itu memompa darah kotor ya dari jantung ke paru-paru kemudian dibawa ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari ventrikel kanan ya, membawa ventrikel kanan dari ventrikel kanan ke jantung langsung ke paru-paru. Kemudian dari darah kotor tadi dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis kemudian masuk lagi ke paru-paru. Setelah itu dilanjutkan ke vena pulmonalis. Nanti ada arteri, ada vena. Arteri ini maksudnya pembuluh nadi, sementara vena itu pembuluh balik. Sementara vena pulmonalis adalah membawa darah segar yang mengandung oksigen ya dari paru-paru menuju jantung dan berakhir lagi ke serambi kiri ya. Serambi kiri tadi fungsinya adalah menerima darah bersih dari paru-paru. Yang kedua, sistem peredaran darah besar ya. Sistem peredaran darah besar itu sederhananya maksudnya darah mengalir ya dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ini sistem peredaran darah besar agak lengkap. Oke, pertama dari bilik kiri ya. Perhatikan ya. Darah yang mengandung oksigen itu mengalir dari bilik kiri ke jantung. Dari bilik kiri mengarah ke jantung. Ya, bilik kiri tadi fungsinya itu adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, dari bilik kiri kemudian masuk lagi ke arteri besar yang disebut dengan aorta. Kemudian menuju ke arteri. Arteri ini adalah pembuluh nadi. Kemudian masuk ke seluruh tubuh. Kemudian lanjutkan ke vena. Vena ini merupakan pembuluh balik. Kemudian sampai lagi ke serambi kanan. Ya, insyaallah ya kalau di soal ini nggak ada ini. Ya, ini biasanya SMP, SMA pun sama seperti ini. Cuma
lebih lengkap lagi. Tadi kan sudah Ustaz berikan videonya, insya Allah antum lebih paham lah. Oke, perhatikan di sini. Ya, oke. Nah, oke. Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Ya, organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, ya, ada jantung, ya. Ini jantung, manusia punya jantung. Ini bukan jantung pisang, ya. Jantung adalah itu apa fungsi jantung? Yang memompa darah ke seluruh tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi, berrelaksasi. Maksudnya apa berkontraksi? Maksudnya dia berdenyut, mengembang, kemudian mau mengempis, macam kita mengeluarkan tangan, dikepalkan, kemudian dilepas, dikepalkan maksudnya mengecil, ya. Dikepalkan, dibuka, dikepalkan, membuka. Begitu dia berkontraksi dan berrelaksasi atau mengembang dan mengempis. Jantung kita itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Coba ambil tangannya masing-masing, ya. Bawa ke rongga dada sebelah kiri. Ya, coba rasakan. Nah, ada nggak detak jantungnya? Jantung, adapun ukuran jantung kita itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya masing-masing, ya. Sesuai dengan kepalan atau tinju, sebesar tinju pemiliknya masing-masing. Jantung itu tersusun atas kumpulan otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium, ya. Jantung itu, nah, perhatikan ini gambar jantung. Ini gambar jantung. Ya, jantung itu tersusun atas kumpulan otot tadi yang disebut dengan miokardium, sehingga dia sangat kuat. Jantung terdiri dari 4 ruang tadi, ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri, ya. Antara bagian kanan dan kiri jantung itu dibatasi oleh sekat yang disebut dengan katup jantung. Apa fungsi sekat ini? Agar antara darah dari bilik kanan dan bilik kiri atau dari serambi kanan serambi kiri itu tidak bercampur. Agar darah dari serambi kanan dengan bilik kanan itu tidak bercampur. Makanya ada sekat. Ya, sekat jantung itu yang disebut dengan katup jantung. Inilah yang berfungsi tadi saya bilang mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Masya Allah, begitu sempurna, ya, ciptaan Allah Ta'ala. Ya, tadi kontraksi dan relaksasi maksudnya mengembang dan mengecil jantung tadi, membuat, ya, denyut jantung kita atau denyut nadi, ya. Nah, rasakan denyut jantung antum masing-masing atau denyut nadinya. Ya, denyut nadi ini akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi, ya, pada pergelangan tangan. Nah, coba ambil tangannya masing-masing, rasakan, ya, pergelangan tangan pada pergelangan tangan dan juga bisa pada bagian leher di bawah telinga. Coba rasakan, ya. Nah. Coba antum perhatikan, coba dites atau tangannya di dadanya juga boleh, ya, di pergelangan tangan juga boleh, di bagian leher di bawah telinga juga boleh. Coba lihat waktu, coba antum hitung 1 detik berapa kali, ya. Ketika sedang beristirahat itu jantung berdenyut biasanya kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menit. Nah, coba antum rasakan berapa punya antum. Itu normal, kalau berolahraga tentu lebih cepat lagi. Kecepatan denyut jantung itu dipengaruhi oleh usia, ya, jenis kelamin, tingkat aktivitas dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu maka denyut jantung juga semakin aktif. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung, nih, alat untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut dengan elektrokardiograf, ya. Lanjut, ya, masuk ke nih pembuluh, ya. Masuk ke pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah ini maksudnya ini ibarat apa, ya? Saluran itu tempat, kalau ada air ATB itu pipanya ibaratnya pembuluh darah, ya. Ada air ATB kan mengalir ke rumah kita masing-masing. Itu ibaratnya mungkin pipa ATB atau selang tempat mengalirnya darah, ya. Pembuluh darah itu ada 2 jenis, ada pembuluh nadi,
ada pembuluh balik, ya. Pembuluh nadi ini disebut dengan arteri. Kemudian pembuluh balik disebut dengan vena, ya. Pembuluh nadi itu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen. Dibawa ke mana? Dibawa keluar dari jantung, ya, dibawa dari jantung menuju seluruh tubuh. Sementara pembuluh balik, pembuluh nadi yang lebih besar disebut dengan aorta. Sementara pembuluh balik itu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Oke. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik, perhatikan, gambar manusia. Oke, pembuluh nadi dan pembuluh, perhatikan, ini gambar arteri. Arteri ini kaya akan oksigen, sementara vena pembuluh balik kaya akan karbon dioksida. Warna merah itu kaya akan darah, oksigen. Ya, biru atau hijau ini kaya akan karbon dioksida. Oke, pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini sangat halus, ya, sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Pori itu maksudnya berlubang kecil-kecil. Panjang seluruh pembuluh darah manusia itu jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung lainnya itu dapat mencapai 160 km. Perhatikan, nampak? Ya, pembuluh maksudnya kabel-kabel, macam kabel-kabel ini atau urat halus-halus ini jika dihubungkan semuanya itu mencapai 160 km. Bayangin aja, mungkin dari Bengkong sampai ke ujung Beralang palingan 100 kilo. Ini 160 kilo sudah dapat PP, mendekati PP. Ya, dari Bengkong ke ujung Beralang sampai lagi ke Bengkong. 160 lagi. 160.000 kilometer, ya, bukan 160 kilometer, 160.000 kilometer. Yang terakhir ini paru, ya, semua orang memiliki paru-paru. Jumlah paru-paru kita itu sepasang. Ya, paru-paru ini, ya, berperanan penting dalam proses peredaran darah. Apa itu fungsi paru-paru? Fungsi paru-paru adalah sebagai penyuplai atau penyedia oksigen ke dalam darah, ya. Sehingga darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh, tidak lagi mengandung, salah kan? Ya, saya ulang kembali. Fungsi paru-paru itu adalah sebagai penyuplai oksigen, ya, penyuplai oksigen ke dalam darah manusia. Nah, ini paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang, ya. Banyak tabung cabang-cabangnya, ya. Pada ujung yang paling kecil terdapat kantong udara. Kantong udara ini disebut dengan nama alveoli. Di alveoli inilah terdapat terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen, atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ya, banyak juga ternyata, ya. Ini tentang pantun. Nah, ini rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ini contoh pantun tentang kesehatan. Ini pantun ini, ya. Ini pantun ini terdapat satu bait, ya. Nanti, ya. Insyaallah pada pembelajaran 2 ini contoh salah satu pantun. Ya, silakan mungkin antum buat pantun atau sudah pernah mendengar pantun sebelumnya. Ya, apa itu ciri-ciri pantun? Apa yang disebut dengan bait? Nah, insyaallah nanti kita akan belajar pada pembelajaran berikutnya. Mungkin ini bisa Ustaz sampaikan, ya. Ternyata tambahannya lebih banyak lagi dari materi yang telah ada di YouTube. Kalau ada yang salah, ada yang kurang tepat, Ustaz mohon maaf. Semoga bermanfaat, ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.